mulai dari D4, coba kita rubah paradigma kita rubah paradigma mahasiswa kita, akan lebih menarik kalau mahasiswa itu diajak mengeksplor konsep kearsipan itu seperti apa. Nah, kemudian yang tepat dengan topik risetnya itu seperti apa. Saya kira seperti itu. Iya, Pak. Berarti pertanyaannya, Pak, kalau kita mau bahas terkait dengan, jadi terminologinya ibaratnya kalau kita mau bahas arrangement, mahasiswa itu harus paham ya konsep arrangement itu pertama kali mulai itu kapan sih gitu kan, kalau kita bilang ya itu kalau di kearsipan kita tahu das manual begitu, jadi kayak mereka tuh mulai menggali ya, dari kapan konsep itu ada, terus berkembang seperti apa, terus di Indonesia bagaimana seperti itu, atau mereka cukup menggali definisi itu, Pak. Takutnya gini, kalau kita meminta mereka untuk menggali konsep itu, nanti tingkatannya itu S2, atau memang mereka juga dari tingkat D4 sendiri sudah harus paham begitu, Bapak? Saya kira kita mulai dari D4 ya. Iya, Pak. Jadi kan ada banyak terminologi. Biasanya kan misalnya konsep budaya. Konsep budaya itu kan namanya banyak sekali, tergantung kita mau meneliti tentang apa, baru dirumuskan konsepnya itu kan. Termasuk juga misalnya konsep tentang di bidang kearsipan itu seperti apa. Nah, yang tepat konsep itu ketika mahasiswa melakukan riset di instansi X itu yang seperti apa. Saya kira bisa mulai diterapkan di D4. Jadi mahasiswa tepat menggunakan konsep itu di dalam risetnya, di dalam praktek kerjanya di instansi yang bersangkutan. Saya kira itu. Jadi jangan sampai mereka salah dalam memahami konsep tersebut ya, Pak ya? Iya. Karena kalau seandainya dasarnya itu hanya berdasarkan undang-undang atau peraturan itu kan menggunakan sudut pandang negara nih untuk memahami konsepnya seperti itu. Kalau manual yang diterbitkan negara itu kan untuk ini ya, maaf, kan biasanya untuk diklat pegawai, bukan digunakan untuk pengembangan akademik ya, di lingkungan mahasiswa kita ya. Enggak, maksud saya begini, saya tidak a priori ya, saya tidak menganggap bahwa manual-manual yang diformalkan itu tidak berguna. Tetapi mahasiswa kita buka wawasannya untuk memahami misalnya manual tentang penyelenggaraan record center. Itu coba kita bandingkan dengan beberapa referensi, nanti kita bisa menemukan kira-kira yang kontekstual itu seperti apa di Indonesia. Ya kadang-kadang begini, arsip masuk desa itu kan gagal karena tidak riset. Desa di Jawa, desa di Irian, desa di Kalimantan itu kan berbeda-beda. Jadi aplikasi arsip masuk desa, ini Pak Burhan juga pernah mengkritik ini. Jadi itu program yang gagal ya dalam tanda kutip, karena tidak riset dulu desa-desa. Dianggap semua desa bisa mengaplikasikan itu, ternyata kan tidak. Itu maksud saya, Mbak. Jadi kita mengajak mahasiswa untuk membuka wawasannya. Sarannya harus banyak membaca, dan prodi Departemen Kearsipan harus menyediakan referensi. Dulu kan kalau nggak keliru saya pernah diminta daftar buku-buku terbaru ya. Sekarang sudah dibeli atau belum? Saya belum semuanya bisa, Pak. Ya itu. Jadi mahasiswa disediani referensinya. Ini ada di perpustakaan semua. Nah, jadi mereka mudah mencari. Soalnya kemarin itu waktu pembelian buku itu juga prosesnya beberapa itu tidak bisa kayak semacam keuangan kita itu tidak bisa. Jadi kalau itu kan harus online begitu ya. Jadi semacam susah pelaporannya atau gimana kami juga nggak tahu. Terus kemarin itu cuma bisa sama Periplus kalau nggak salah, dan Periplus itu kan bukunya agak terbatas juga nggih, karena nggak semua. Justru malah yang banyak itu kan terbitan-terbitan luar nggih, Bang ya. Iya. Itu yang di Amazon gitu. Amazon, di Alastor, macam-macam itu kan. Semoga Pak besok kami bisa lagi, Pak.
Berarti Pak, kalau mereka itu ibaratnya ya, kalau mereka mengkaji terkait ada sebuah kebijakan ya, jadi kayak semacam terkait dengan pemberkasan, mungkin contohnya adalah pemberkasan. Mereka paham terminologi konsep pemberkasan itu sendiri dan kemudian mereka juga paham terkait dengan kebijakan atau manual di bidang pemberkasan. Jadi ibaratnya ketika mereka ingin menganalisa, mereka juga bisa menarik sebenarnya kalau dari konsep itu seharusnya seperti ini dong. Dan kemudian kalau seandainya kita membandingkan ternyata peraturan di Indonesia itu malah justru masih kurang memfasilitasi seperti ini. Jadi berarti ada pembanding begitu nggak Bang ya? Iya, saya kira itu ya. Supaya mahasiswa kita tidak ini kacamata kuda. Ya bolehlah kacamata kuda tapi agak disiramkan supaya lebar gitu. Iya Pak, itu kayaknya pernah dengar saya itu Pak. Jadi menurut Bapak nih, pendekatan ilmu apa sih yang kemudian bisa melengkapi kajian kearsipan di UGM? Nah kalau kita lihat di UI sendiri kan menggunakan pendekatan informasi itu tadi ya, atau kemudian kalau kita lari yang kemudian Bu Zawiyah Yusuf itu dia pasti informasi. Nah terus di UGM sendiri kan ada sejarah. Nah kemudian apakah ada pendekatan lain dalam artian mungkin kemarin kalau Pak Blas itu kan ingin menambahkan dokumentasi begitu. Nah menurut Pak Mahmud sendiri kira-kira pendekatan apa begitu Pak supaya kemudian UGM itu juga punya penciri loh begitu. Ya, saya kira begini ya, prodi kearsipan di UGM mau dibuat atau diberikan karakter sendiri, saya kira kalau UI sudah teknologi informasi, Unpad juga arsip digital ya, Mas Kalenggagril. Ya kembali ke Mbak Santi. Jadi kalau menurut saya ya tidak sejarah, tidak teknologi informasi, tidak hukum, tidak manajemen, tapi cultural heritage. Jadi payungnya cultural heritage. Jadi melihat arsip itu tidak hanya dari medianya kertas, digital, tapi dari memori. Jadi dari aspek memorinya. Jadi nanti payungnya cultural heritage. Nanti di sana juga ada pengantar ilmu perpustakaan ya. Kemudian nanti juga ada pengantar ilmu museum atau museologi dimunculkan di dalam satu mata kuliah. Jadi kajian kita tidak hanya terbatas pada lembaga kearsipan atau kantor-kantor, tapi juga nanti bisa masuk ke misalnya komunitas begitu. Komunitas arsip seni, kemudian ya macam-macam ya. Saya kira itu. Jadi kita luas Mbak. Kalau perspektifnya cultural heritage itu luas ya. Nanti kita bisa bicara arsip-arsip SAA, Asia Afrika yang kemudian oleh UNESCO, Memory of the World, MOW ya. MOW. Jadi luas mahasiswa bisa bicara tentang itu ya. Berarti lebih ke kayak semacam memori kolektif atau kemudian kalau itu lingkupnya perusahaan corporate memory ya, maksudnya berkaitan dengan memori masyarakat begitu nggak Bang ya? Iya. Ya kemarin juga sempat sih kami yang sebelum Lebaran itu berdiskusi dengan Mara, tapi yang cabangnya begitu sama yang Balai Konservasi Borobudur. Di situ juga ternyata MOW itu atau arsip yang ada di Borobudur itu jarang dikaji sama mahasiswa atau bahkan belum pernah ada tulisan yang membahas hal itu juga. Padahal kalau kita lihat di sini malah justru UGM lebih dekat ke sana begitu ya.